ngajak temen kamu. Lagi OTW. Aku tuh kehilangan dompet. Hilang gimana? Ya hilang, nggak ada. Maksudnya lupa nyimpan, jatuh, atau kecopetan? Kecopetan, Pak. Di mana? Nah itu, Pak. Saya juga nggak tahu kecopetannya di mana. Di bis atau di angkot? Saya naik angkot. Tapi waktu turun masih ada waktu saya bayar ongkos. Kamu tahunya nggak ada itu kapan? Waktu aku buka tas, tahu-tahu dompetnya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang namanya Ajeng. Ajeng. Inka. Barusan aku udah cerita ke Inka, kemarin dompet aku hilang. Ya udah, sekarang saya bikinkan surat kehilangan supaya nanti Mbak bisa untuk mengurus KTP dan ATM yang hilang. Hilang di mana? Itu yang aku nggak tahu. Tahu-tahu nggak ada. Kalau ada yang ngambil, aku nggak tahu siapa yang ngambil. Ya udah, nggak usah dibahas terus. Kita ngomongin soal rencana Ajeng aja, yang mau bikin kerudung, terus mau titip dijual di sini. Iya, Boleh. boleh. Ada contohnya? Belum. Aku baru mau buat. Oh, Sebetulnya kami juga perlu informasi yang sangat akurat untuk menentukan siapa pelakunya. Kalau saya ingat-ingat, waktu itu saya lagi jalan. Terus ada yang jalan sambil megang handphone, terus nabrak saya. Terus habis itu dompet saya nggak ada. Itulah salah satu modus yang dilakukan komplotan pencopet. Kemungkinan di saat Mbak ketabrak, salah satu pelaku yang lain beraksi mengambil dompet Mbak itu. Maksud Bapak, yang nyopet saya nggak sendiri? Ya iya. Selain Mbak, kami juga sudah menerima laporan dari korban yang lain, yang mana TKP-nya itu di situ. Sehingga pihak kepolisian sekarang sedang melakukan operasi agar para pelaku daripada pencopetan bisa ditangkap. Terima kasih. iya, sama-sama. Kalau kita cek satu persatu ke setiap rumah kontrakan, repot juga. Mungkin kita bisa tanya ke RT. Biasanya kalau ada warga baru kan harus lapor. RT juga kan banyak, Bos. Di sini ada berapa kelurahan? Di bawah kelurahan ada berapa RW? Di bawah RW ada berapa RT? Kita mau datengin setiap RT. Gak mungkin. Saya lihat sendiri, Cek. Tapi nggak ada. Bener kan ya? Iya. Tuh kan. Tapi anak saya belum pulang ke rumah. Belum keluar dari penjara. Kalau sudah mah pasti ngabarin. Terus pulang ke rumah. Mungkin salah lihat. Nggak mungkin. Saya hafal anak Cepopon. Arman. Ditegur nggak? Ditanya nggak? Nggak. Soalnya saya bingung. Bingung kenapa? Saya nggak tahu. Pas ketemu sama mama saya harus gimana? Nggak tahu harus ngomong apa. Waktu kita ditangkap, saya lagi kualat. Saya udah dilarang pergi, tapi tetap pergi. Akhirnya saya ikut kena waktu markas kita digerebek polisi. Kalian sedang apa? Bantu saya berpikir bagaimana caranya mencari mantan istri yang efisien dan efektif. Hemat biaya alias tidak boros di ongkos. Tidak buang waktu dan pasti ketemu. Dia itu jalan supaya saya bisa bertemu dengan anak-anak saya. Kita sebentar lagi ambil rapot ya, Dek? Iya, pasti yang ambil Mama lagi. Kalau bukan mama, siapa? Rapot orang tua murid juga, yang itu Mama. Kan papa gak ada. Sebenarnya kita masih punya papa nggak sih? Kata mama masih. Tapi papa lagi kerja. Mama bohong tahu. Bohong apa? Masa papa kerja sampai kita udah mau 2 kali naik kelas gak pulang-pulang? Kenapa
apa, Bos? Saya lagi inget sama anak-anak saya. Udah, kita jangan ngomongin Bapak terus, bikin kita jadi sedih aja tahu. Saya mau ketemu sama anak-anak saya. Kita harus cari mantan istri saya. Kita harus menemukan rumahnya. Kalau Papa masih ada, kalau Papa kerja, harusnya setiap kita pulang sekolah, Mama ada di rumah, bukan lagi kerja. Gimana kalau kita ke sekolah anak-anak bos aja? Cerdas. Anak-anak bos sekolahnya pindah juga apa enggak? Maksud kamu apa? Mantan istri bos kan pindah rumah. Anak-anak bos kan ikut mantan istri bos. Sekolahnya pindah juga apa enggak? Kamu jangan cari masalah. Masalah apa bos? Nggak usah pindah sekolah. Nanti susah lagi nyarinya. Kalau anak-anak bos pindah sekolah, bukan saya yang minain. Tapi mantan istri bos, jangan salahin saya. Kita sekarang ke sekolah anak-anak bos aja. Biar tahu anak-anak bos sekolahnya pindah apa enggak. Oke. Sekolahnya di mana? Aduh, kenapa lagi bos? Saya lupa. Anak-anak saya sekolahnya di mana? Anak-anak bos, sekolahnya dekat kontrakan yang lama apa enggak? Iya, deket kontrakan yang lama. Kita ke sana aja bos. Masih cukup nggak ongkosnya? Sudah menipis bos. Tapi cukup sampai ke sana. Cukup. Kalau gitu kita berangkat sekarang. Saeb, Arman, Deden, apa kabar? Baik. Kalian setahun yang lalu bukannya ketangkep di penjara, namanya udah bebas. Kok turun lagi? Kamu yang kemarin nabrak aku ya? Kapan? Enggak, ya. Udah ada kabar soal Saeb dari Ubed? Biasanya kan nelfonnya ke kamu. Ke saya sih belum. Halo, Dewi. Apa? Tadi aku baru lapor polisi. Terus? Aku ngobrol banyak sama polisi. Kamu lapor kok malah ngobrol? Maksud aku tanya jawab. Oh, terus? Waktu aku cerita kalau waktu jalan ada yang nabrak, terus habis itu dompet aku hilang, kata polisi itu modus. Sebentar, kamu ada yang nabrak? Iya. Motor atau mobil? Orang jalan. Oh. Jalannya buru-buru sambil nelpon. Terus? Barusan aku ketemu sama orang itu. Terus aku tanya, kamu yang kemarin nabrak aku ya? Orang itu nggak ngaku. Yang polisi bilang modus itu maksudnya gimana? Waktu kemarin dia nabrak aku, ada yang nahan badan aku di belakang. Kemungkinan orang di belakang aku itu yang nyopet. Ya udah, kamu lapor polisi lagi aja. Nggak sekarang, aku mau pastiin dulu takut salah. Jadi kamu sebenarnya belum yakin? Yakin, tapi ragu-ragu. Gimana sih? Masa yakin tapi ragu-ragu? Maksud aku, ya gitu deh. Ranti mau main detektif-detektifan. Detektif-detektifan apa? Dia ketemu orang yang dia yakin anggota komplotan copet yang ngambil dompet dia. Terus dia mau lapor polisi, tapi ragu. Jadi buat bikin dia sendiri yakin, dia mau main detektif-detektifan. Mau nyari, terus mengawasi orang itu. Oh gitu. Iya, gimana? Kamu mau share pengetahuan sama pengalaman kamu ke aku nggak? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Ridho. Lillahi ta'ala? Iya. Bukannya apa-apa, soalnya kamu juga kan punya bisnis yang sama. Terus aku bakal jadi semacam pesaing. Masa iya kamu mau berbagi pengetahuan sama pengalaman ke aku? Kamu tahu tukang beca? Ya tahu atuh.
Tukang beca sama tukang beca itu kalau nunggu penumpang suka ngejejer. Mereka sama-sama usaha, bukan bersaing, tapi cari rejeki masing-masing. Toko emas sama toko emas yang lain juga suka jejer. Toko kain sama toko kain yang lain juga suka jejer. Toko HP sama toko HP yang lain juga suka jejer. Gak apa-apa, sama-sama usaha, sama-sama cari rejeki masing-masing. Tapi kan Udah, nggak usah pakai tapi kan. Jadinya kamu jadi apa enggak minta aku sharing pengetahuan sama pengalaman? jadi Ya udah. Pak, Ubed mau pergi dulu. Mau kemana? Mau ngontrol karyawan. Kontrol karyawan aja menirapi gitu. Mau sekalian nyari mantu. Buat emak. Oh, kalau gitu mah memang mesti rapi. Iya, Mak. Makanya Ubed rapi. Kamu udah gosok gigi?